Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Senggol kiri dengan keras katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak percaya Tuhan kita luar biasa. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara semuanya yang hadir di tempat ini. Dan juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Dan saya berdoa saudara semuanya melalui ibadah ini, maka saudara semuanya pulang pasti diberkati Tuhan. Ada amin? Yang siap mendengar firman Tuhan boleh katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah yang saya sudah mulai minggu lalu. Saya beri judul seri khotbah ini dengan judul Orang Pilihan yang Berkualitas. Puji Tuhan, saya melihat banyak wajah-wajah baru. Saya juga lihat di online semakin banyak yang mengikuti karena memang ini long weekend. Dan saya boleh tanya yang datang dari luar kota, dari luar Surabaya, boleh angkat tangan, kami mau menyapa saudara. Wih, haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Thank you so much for coming, welcome to GSJS. Dan saya percaya semuanya pasti diberkati. Bagi jemaat yang lagi liburan, sebelum liburan ayo kita ibadah dulu cari Tuhan. Kita baca dengan suara yang keras, 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Boleh sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 boleh lebih keras, 1, 2, 3 apa? Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi ya sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa Bapak Ibu? Belas kasihan. Orang pilihan yang berkualitas. Kita ulangin sama-sama judulnya. 1, 2, 3 apa? Orang pilihan yang kasih tahu kanan kiri kamu harus berkualitas. Kita udah belajar minggu lalu bahwa kita dipilih bukan untuk diselamatkan saja. Tetapi kita semua dipilih untuk dipakai oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya, kita bangsa yang terpilih. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita menjadi umat pilihannya. Dan kita dipilih untuk apa? 1, memberitakan kebesaran Tuhan. Dan yang kedua, membawa orang dari kegelapan masuk kepada yang terang. Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Nah minggu lalu kita udah belajar bagaimana kita jadi orang yang berkualitas. Kita udah belajar dari seorang raja yang dipilih oleh Tuhan sejak dia usia 15 tahun. Kita udah belajar dari siapa Bapak Ibu? Daud. Daud dari seorang yang mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan percayakan dia, Tuhan promosikan hidup dia. Akhirnya dia memimpin 1,1 juta tentara. Menurut sensus yang dia buat, yang dilakukan oleh Yoab, seorang panglimanya, 1,1 juta yang dia pimpin. Jadi saudara bisa bayangin, dari seorang yang hanya 2-3 ekor domba, Tuhan bisa promosikan memimpin jutaan orang. Itulah yang akan terjadi kalau saudara orang yang berkualitas. Tuhan akan mempromosikan saudara ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang Bapak Ibu. Thank you. Oke. Kita udah belajar kualitas yang dia miliki 3. Yang pertama dia mau melepaskan, dia mau let go. Kita udah belajar yang kedua, dia selalu memilih yang benar. Dan yang ketiga kita udah belajar, dia adalah seorang yang bisa dipercaya. Dan saudara, kalau belum mendengar, boleh mendengarkan di YouTube, sudah di-upload Jumat kemarin. Dan ketika saya belajar untuk khotbah saya berikutnya, yaitu khotbah hari ini, saya mencari tokoh berikutnya yang saya mau bahas. Tetapi sepanjang minggu ini di mana saya belajar dan saya belajar dan saya belajar, Roh Kudus terus mengarahkan saya kepada Daud lagi, kepada Daud lagi. Nah, saya mau taat dengan Roh Kudus, mau taat dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena itu hari ini di bagian yang kedua dari seri khotbah ini, saya mau kembali mengajar dari Daud. Kalau minggu lalu kita udah belajar Daud di En-Gedi. Hari ini kita mau belajar Daud di sebuah tempat yang disebut lembah Tarbantin atau disebut sebagai lembah Elah. Ada sebuah peristiwa di sini yang menunjukkan kualitasnya.
Dan kualitasnya ini membawa dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Coba kita buka 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 23. Kita mau baca bergantian, ini menjadi dasar untuk khotbah kita hari ini. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 23. Saya akan baca 17, saudara 18, kita bergantian sampai 23. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva, dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di mana Bapak Ibu? Nah ini yang saya sebut lembah Tarbantin atau lembah bahasa Inggrisnya Elah. Kenapa Indonesia pakai Tarbantin? Karena memang lembah itu juga diberi nama Tarbantin. Karena banyak pohon Tarbantin. Tapi aslinya namanya adalah lembah Elah. Dikatakan tengah berperang melawan orang Filistin. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Dan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya. Apakah mereka selamat? Ayat 23 boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju siapa? Pendekar itu. Namanya siapa? Nah, gue lihat. Orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin. Sama-sama ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Yang percaya sama-sama katakan? Amin. Nah, kita mau belajar dari peristiwa di lembah Elah atau lembah Tarbantin ini. Apa yang terjadi di situ kita semuanya tahu ceritanya. Daud melawan Goliat. Goliat tingginya 3,5 meter. Daud kurang lebih tingginya 1,7 meter. 2 kali lipat bahkan lebih. Nah saudara, apa yang terjadi di situ semua orang tahu termasuk anak-anak sekolah minggu. Bahkan mungkin itu adalah pelajaran pertama yang kita dengar di sekolah minggu. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang pertempurannya. Kita nggak akan bahas tentang batunya. Kita gak akan bahas bagaimana Goliat jatuh. Tetapi kita mau membahas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Karena Daud dan Goliat ini sebenarnya peristiwa hari itu di lembah Elah itu. Di mana Daud mengalahkan Goliat adalah titik yang mengubah seluruh kehidupan Daud. Sejak hari itu kehidupan Daud diubahkan. Yaitu dari seorang yang tidak dikenal, tiba-tiba dalam satu hari dia menjadi sensasi. Tiba-tiba dalam satu hari dia viral. Tiba-tiba dalam satu hari dia dikenal seluruh rakyat lewat satu lagu. Yaitu Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud lewat satu hari dia ngalamin promosi dari Tuhan. Lewat satu peristiwa seluruh rakyat Israel semua mengasihi Daud. Dan pada akhirnya kita tahu mengangkat dia menjadi raja atas mereka. Nah tetapi peristiwa itu gak mungkin bisa terjadi. Kalau pada hari itu, Daud tidak tiba di Elah. Saudara pernahkah kita merenungkan sebenarnya sangat beruntung sekali dalam tanda kutip. Kalau kita lihat dari kacamata dunia, Daud bisa berada di situ. Kok bisa ya? Dari semua orang, dari semua waktu. Kenapa Daud yang ada di situ? Seandainya bukan Daud, ceritanya beda loh. Seandainya Daud ketika hari itu, dia tidak tiba di Elam. Di waktu itu, di hari itu. Mungkin dia gak ketemu sama Goliat. Saudara di kacamata dunia ada yang berkata itu kebetulan. Di kacamata dunia menurut logika manusia itu adalah hoki atau beruntung. Tapi saya seorang hamba Tuhan yang percaya bahwa di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Boleh katakan amin? Dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Kenapa? Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Gak mungkin sesuatu itu random. Tuhan izinkan. Dan saya seorang
hamba Tuhan yang juga percaya, dalam Tuhan gak ada yang namanya hoki atau gak hoki. Memang kalau kita lihat di budaya kita, memang orang dikategorikan hoki dan gak hoki. Saya juga baru ngerti ada muka hoki dan muka gak hoki. Tapi saya lihat di ibadah ini, semua muka-muka hoki. Berarti saudara masih percaya, saudara. Nah, but I believe in God, there's no hoki or luck. Karena itu if you ever talk with me, chat with me, saudara mungkin DM saya di Instagram, saya nggak pernah pakai kata good luck. Semoga beruntung, enggak. Karena saya percaya semua yang Tuhan izinkan, itu semuanya diatur dan diizinkan oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Termasuk peristiwa hari itu. Termasuk di mana Daud bisa tiba-tiba berada di lembah Elam itu. Itu udah diatur sama Tuhan. Saya sebut kalau itu bukan kebetulan, kalau itu bukan hoki, itu apa Pak? Nah, saya sebut kehadiran Daud di lembah Elah atau Tarbantin itu sebagai satu istilah yang saya sebut sebagai kesempatan ilahi. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Kesempatan? Divine appointment. Divine connection yang dibuat oleh Tuhan yang menghadirkan Daud di situ. Kenapa? Karena Tuhan lihat dia punya hati yang apa? Berkualitas. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Karena itu saya beri subtema yang kedua. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hatinya yang berkualitas. Hari ini saya mau beri tema yaitu kesempatan ilahi bagi orang berkualitas. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Kesempatan ilahi bagi orang yang berkualitas. Saya berdoa sebagai gembala, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kalau Tuhan lihat engkau berkualitas, Tuhan akan kasih engkau kesempatan ilahi yang akan mempromosikan dan mengangkat hidupmu. Ada amin? Nah, kesempatan ilahi itu apa? Secara cepat. Kesempatan ilahi adalah di mana Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Ulangin sama-sama sebagai satu gereja. 1, 2, 3, apa? Di orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat. Jadi Tuhan akan berikan saudara kesempatan itu, di mana saudara akan bertemu dengan orang yang tepat, waktunya juga tepat, tempatnya juga tepat, untuk Tuhan mempromosikan hidup saudara. Yang mau katakan amin. Bagi Daud kesempatan ilahi adalah ketika dia sampai di Elah. Ketemu sama Goliat. Bagi Yusuf masuk ke penjara adalah kesempatan ilahi. Di mana dia bertemu dengan juru makan dan juru minuman yang akan memperkenalkan dia kepada Firaun. Yang akhirnya membuat dia jadi perdana menteri. Saudara, saya doa kesempatan ilahi ini akan Tuhan berikan kepada saudara di tahun 2025 ini. Tetapi kadang-kadang kita bisa miss, kadang-kadang kita bisa kelewatan karena seringkali kesempatan ilahi dibungkus dalam bentuk masalah. Kadang-kadang kesempatan ilahi dibungkus dalam bentuk tantangan. Sebab itu hari ini doa saya, kalau saudara ngadepin tantangan gak usah takut. Kalau saudara ngadepin masalah gak perlu stres. Karena bagi orang pilihan, masalah dan tantangan adalah kesempatan ilahi yang ujungnya Tuhan akan mengangkat dan memberkati kita. Boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan, jangan cuma satu orang. Kita kalau ada yang tepuk tangan bareng. Contohnya bagi GSJS, COVID pandemi mungkin kelihatannya sebagai tantangan, masalah. Tapi sebenarnya itu kesempatan ilahi kan buat kita. Di mana di tahun 2020 pada akhirnya gereja kita lewat ibadah online yang disebabkan oleh pandemi. Gereja ini sampai dengan hari ini, bahkan sampai kemarin saya cek setiap bulan kita memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tantangan sih, masalah sih. Tapi buat orang yang dipilih Tuhan, tantangan itu justru Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan berkata Tuhan mengubah yang dimaksudkan oleh manusia jahat terhadap kita. Tuhan ubah itu untuk mendatangkan kebaikan. Lewat kesempatan ilahi ini, dan kesempatan ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang berkualitas. Kesempatan ilahi ini sesuatu yang tidak bisa manusia ngatur, hanya Tuhan yang bisa ngatur supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan. Nah, kesempatan ini hanya diberikan
Kepada orang-orang seperti Daud yang punya hati yang berkualitas. Nah, saya mau kasih kesaksian supaya saudara bisa ngerti yang namanya kesempatan ilahi itu seperti apa. Manusia gak bisa ngatur, tetapi hanya Tuhan yang bisa atur. Nah gini, berapa banyak dari saudara jemaat GSJS di 2022 udah jadi jemaat? Angkat tangan. Loh, baru semuanya ini saudara. Terus yang lama kemana saudara ya? Mungkin sore ya. 2022 saudara sudah ibadah di GSJS online maupun onsite, angkat tangan. Oke, mungkin banyak online waktu itu ya. Nah, tapi banyak yang onsite juga. Oke, jadi ada satu peristiwa kesaksian yang saudara belum dengar. Oke, kesempatan ilahi itu datang dalam bentuk kita mau beli speaker baru. Nah, kebetulan speakernya masih ada, yaitu yang ini. Jadi ini kan speaker kita yang baru. Nah, jadi ini kita yang lama, yang speaker yang di sini. Mereknya sama tapi ini yang kita beli tahun 2022. Jadi ceritanya, ada cerita di balik speaker ini. Nah, kejadiannya itu tahun 2022. Tahun 2022, itu kita panggungnya masih di sana. Jadi 2020-2021 tuh yang di belakang itu, yang tempatnya kamera sekarang, kalau saudara lihat ke belakang, itu dulu sekolah minggu. Sekarang kan sekolah minggu kita di belakang. Nah itu dulu satu ruangan itu ruangan sekolah minggu, ibadahnya kita cuma di sini, panggung kita di situ. Dan waktu itu kita hanya ibadah online, tapi waktu ibadah udah mulai onsite, jemaat banyak yang berdatangan. Karena merasa diberkati lewat GSJS di waktu pandemi. Dan kita welcome. Nah, dan puji Tuhan, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Nah, saya ingat waktu itu kita buat keputusan, kita jebol yang di belakang itu. Kita jebol karena gak cukup ruangannya. Nah, kita jebol. Nah, masalahnya adalah speaker yang kita pakai gak cukup untuk cover sampai belakang. Karena ruangannya terlalu besar, speakernya masih kecil. Akhirnya kita mau beli speaker baru. Nah, seperti saudara tahu, saya seorang yang hatinya kalau buat Tuhan harus kasih yang terbaik. Ada amin? Nah, saya akhirnya cari. Dan saya memang orangnya suka sound. Seperti yang saya cerita minggu lalu. Saya mau beli speaker yang paling bagus. Yang dipakai sama artis. Yang dipakai sama konser dunia. Yang dipakai di stadion-stadion. Nah, ada beberapa merek, tetapi yang paling bagus yang dipakai oleh gereja-gereja besar di Indonesia dan luar negeri adalah merek L Acoustic. Ini bukan endorse ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini L Acoustic, ini logonya di sini. Saya mau beli itu. Dan gak murah Bapak Ibu. Karena speaker ini, satu set, ini bisa beli rumah 500 meter di daerah sini. Jadi saudara kalau nggak ngerti harga nanti kontaklah agent properti terdekat. Supaya saudara kalau penasaran. Saya nggak perlu sebut. Bisa beli rumah yang 500-600 meter yang sudah jadi. Very expensive. Nah waktu itu saya mau beli. Dan saya kontak semua vendor. Akhirnya saya punya teman satu, dia penjual. Saya tanya sama dia, bisa nggak saya pesan? Oh bisa. Harganya sekian sudah muncul apa? Penawarannya. Dan dia bilang, oke, kamu boleh DP nanti hari Senin. Saya masih ingat itu hari Sabtu. Hari Minggunya yang khotbah Pastor Ruben Adi. Bulan Desember. Kita mau beli untuk Natal. Karena kita jebolnya waktu Natal. Saya bilang, oke, saya DP hari Senin, tolong dikirim. Nanti kita cicil. Oke, tapi mohon maaf, kamu boleh cicil, kamu boleh DP. Tapi speakernya gak bisa dikirim minggu ini. Loh, speakernya kapan bisa dikirim? 8 bulan lagi. Gak nanggung-nanggung. Kenapa? Karena barangnya inden. Karena barang ini Bapak Ibu gak bisa kita sekedar punya uang lalu beli. Harus pesen, harus nunggu, harus inden. Oke, saya bilang paling cepat berapa? 8 bulan itu udah paling cepat. 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi kalau Desember datangnya kurang lebih Agustus atau gak paling lama Desember. Tapi kita butuhnya sekarang, gak bisa. Akhirnya saya coba cari. Saya coba cari ke luar negeri, Eropa, ke Amerika, ke vendor-vendor luar negeri. Semuanya bilang, I'm so sorry, barang gak ada. Gak mungkin ada yang ready, gak mungkin ada yang jual. Karena waktu itu, kalau saudara masih ingat, itu dunia mulai membuka kembali. Dan akhirnya mulai konser terjadi di mana-mana. Jadi speaker itu semua pada beli. Waduh, saya bilang, tapi kita butuhnya sekarang. Ya udah, kamu pakai apa aja yang ada.
Sambil nunggu 8 bulan. Oke, itu hari Sabtu. Lalu hari Senin saya udah mau DP. Nah tiba-tiba hari Minggu kita ibadah, hari Senin pagi saya ditelepon oleh sahabat saya. Saya punya sahabat almarhum Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin. Dia telepon saya, Mike, kamu butuh speaker ya? Saya pikir apa dia pasang CCTV di rumah saya kok dia tahu. Saya butuh speaker. Saya bilang, iya saya lagi mau beli speaker. Kenapa? Iya kebetulan saya lagi di Bandung. Saya ditemenin sama jemaat. Jemaatnya nawarin saya speaker. Oh gitu. Saya pikir ya speaker apa? Ya gak mungkin di seluruh dunia gak ada. Jadi satu aja gak ada di dunia. Saya udah cek semua. Dia bilang sama saya, speakernya mereknya L Acoustic. Saya bilang, what? L Acoustic? Iya Mike, kenapa? Oh enggak apa-apa. Nah speakernya tipenya apa dan jumlahnya berapa? Oh bentar ya saya WA, saya masih nyimpen. Dia WA ke saya yang dia kirim, yang dia tawarin jumlahnya persis, tipenya persis semua yang kita perlukan. Nah belum selesai, jangan tepuk tangan dulu saudara ya. Nah saya bilang, oh tapi kan barangnya Indennya 80 di dunia bekas aja satu pun aja nggak ada waktu itu. Saya bilang, yes Kang, saya tahu saya juga ditawari. Barangnya ini nunggunya berapa lama? Dia bilang, loh barangnya ready. Loh maksudnya di mana? Di Bandung. Loh di mana? Di gudang, di vendor siapa? Enggak, di rumahnya orang. Di rumahnya orang. Siapa? Nah saya dihubungkan nggak taunya dia ini distributor ban. Saya bingung distributor ban kok bisa jual speaker akustik. Gak ada di mana. Di sosial media gak ada. Di TikTok gak ada. Tokopedia, OLX, semua gak ada. Cuma Pak Riza Solihin yang tahu. Ditawar. Saya bilang, loh ready. Nah akhirnya saya telepon sama bapak ini. Saya tanya, Pak, bapak bener nih jual? Oh iya Pak, saya jual. Loh bapak kok bisa punya? Iya. Tahun 2020 ada gereja yang pesan speaker ini. Tapi karena pandemi batal beli. Nah akhirnya speaker ini ditaruh di gudangnya, distributornya. Lalu di tengah COVID waktu Delta, kalau saudara ingat Delta. Waktu Delta, owner dari distributor speakernya ini meninggal dunia karena Delta. Akhirnya perusahaannya jadi kehilangan license untuk jual speaker ini. Karena yang jual gak boleh orang sembarangan, harus orang yang megang license. License-nya pindah ke distributor lain. Nah bapak ini punya barang gak bisa dijual. Ditaruh di gudang beliau meninggal. Nah bapak distributor ban, saya gak nyebut namanya, bapak distributor ban aja saudara. Dia datang ke distributornya speaker ini, dia datang ke gudangnya. Dia tanya, ini speaker apa? L Acoustic, kenapa gak dijual? Gak bisa dijual, barang mati. Oke, saya beli. Dibelilah, ditaruh di rumahnya. Istrinya tanya, ini buat apa? Dia bilang, gak tahu. Tahun 2020, 2021, 2021 kejadiannya dia beli. 2022 tiba-tiba dia mau jual. Nah dia mau jual gak tahu mau jual di mana. Dia bilang sama saudaranya cerita ke temennya cerita ke temannya satunya yang hari itu kebetulan nemenin Bapak Pendeta Riza Solihin. Dan Pak Riza Solihin telepon saya menawarkan ke saya dan akhirnya diberkati lagi SJS dengan speaker ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bisa diatur manusia? Gak bisa. Dan yang lebih luar biasa lagi, buat orang Surabaya, didiskon 50%. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Itu namanya kesempatan ilahi. Bapak yang jual, distributor ban tadi, dia bilang, saya dalam hidup gak pernah lihat mujizat. Ini pertama kalinya saya lihat mujizat. Karena tidak mungkin ada koneksi antara Bapak ini dengan saya. Tapi lihat, kalau Tuhan udah pilih, kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan punya cara mengatur sedemikian rupa supaya hanya Tuhan yang dipermuliakan. Kasih tepuk tangan. Dan doa saya, kalau saudara berkualitas, tahun ini kesempatan ilahi yang sama juga bisa saudara terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti saudara doa cari distributor ban, bukan saudara. Tapi dalam bisnis, usaha, apapun yang saudara kerjakan. Kesempatan ini diberikan kepada saudara. Saya tutup khotbahnya hari ini. Ada 3 kualitas yang dimiliki Daud. Yang akhirnya membuat dia memiliki kesempatan ilahi itu. Dan ayo kita harus juga punya 3 kualitas ini.
Yang mau boleh katakan amin. Nah yang pertama kita buka dulu 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai ini pernah dengar namanya? Isai ini bahasa Inggrisnya Jesse. Nah Rabu besok ada Pastor Jesse Lantang. Ayo kita nanti Rabu besok ketemu panggilnya jangan Jesse Lantang, Isai Lantang bersama-sama kita prank beliau. Ya. Jesse punya 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu udah tua lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiganya adalah yang Eliab anak sulung, Abinadab anak kedua dan anak ketiga adalah Syama. Daudlah yang ke-8 yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Ayat 15 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa Bapak Ibu? Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah ini dia. Nah ayat ini mengandung sesuatu yang kita harus ngerti. Bahasa Inggrisnya disebut kayak gini. David went back and forth from Saul to shepherd his dad's flock. Artinya gini. Dia bolak-balik dari istana Saul ke rumah papanya untuk bantu papanya mengembalakan domba. Pertanyaannya, kenapa Daud pulang pergi dari Saul? Karena Daud itu sebelum ketemu sama Goliat nih ya, bahkan sebelum dia ngalahin Goliat, dia itu sebenarnya punya sebuah pekerjaan di istananya Saul. Ayatnya di mana? Coba kita buka. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. Nah, saya tunjukkan sama saudara. 1 Samuel 16. Kita mundur dulu 1. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Bawalah dia kepadaku. Ayat 18. Lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Orang Bethlehem itu. Yang pandai main apa Bapak Ibu? Perhatikan ya, ini Daud. Lanjut, 1, 2, 3. Ia seorang apa? Pahlawan, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan apa saudara? Oke. Jadi kita lihat di sini. Saul ini, dia itu sering diganggu sama iblis. Ya, sering diganggu. Akhirnya dia jadi marah-marah, dia jadi akhirnya wah gak pernah damai, gak bisa tidur. Nah, dia butuh seorang yang main musik di istananya. Dicari siapa yang paling pintar. Akhirnya ditemukan satu orang, anaknya Isai, namanya siapa? Nah, jadi Daud itu dapat kerjaan di istananya Saul. Sebelum ketemu Goliat, main kecapi di istananya Saul. Untuk apa? Untuk ngiringin kalau Saul lagi marah-marah. Jadi dia main musik, dia main kecapi di sini. Pekerjaan satu di istana apa? Main kecapi. Apalagi 1 Samuel 16 ayat 21. Job desk-nya banyak banget ini orang. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi apa saudara? Jadi pelayan. Bukan cuma pemain kecapi, tapi dia juga jadi apa? Pelayan. Ya. Lanjut, Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi apa? Pembawa senjata. Udah ya? Dia pemain kecapi yang hebat. Yang paling bagus. Dia seorang pelayan. Saking bagusnya dia jadi pembawa senjata. Itu di istana Saul. Dia pulang ke rumah. Dia ngapain? Ayo. Dia menjadi kurir buat papanya. Loh, Pak Pendeta ada ayatnya Daud jadi kurir. Coba buka 1 Samuel 16 ayat 20. 1 Samuel 16 ayat 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Baca lanjut. Maka apa? Nah yang ngirim pakai siapa? Kurir toh. Nah ini ayatnya. Maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan apa Bapak Ibu? Perantara Daud anaknya. Jadi Daud jadi kurir buat papanya. Yang nganterin barang-barang untuk papanya adalah Daud. Kita udah tahu 1 Samuel 16 ayat 11. Daud biasa menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan bukan hanya itu 1 Samuel 17 ayat 34. Dikatakan kalau ada beruang atau singa datang ke rumahnya. Dia yang robek mulutnya beruang dan mulutnya singa. Dia bodyguard. Jadi bayangin, job desk-nya apa aja? Pemain kecapi, pelayan, kurir, apalagi pembawa senjata,
mengembalakan kambing domba, jadi security. Ayo coba. Beruang datang dirobek mulutnya. Beruang loh. Kan lagi di TikTok lagi rame sekarang 100 manusia lawan 1 King Kong. Siapa yang menang? Ya pasti King Kong lah Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin manusia. Oh tapi Daud hebat perang. Yang namanya beruang, singa, dirobek. Jadi dari sini kita bisa lihat. Sebenarnya Daud tiba di Elam itu bukan kebetulan. Bukan random. Kan bisa aja mestinya Isai nyuruh anaknya yang lain. Masih ada 4, ada 8. 3 udah pergi, sisa 5. Selain Daud ada 4. Bisa aja disuruh pergi. Tetapi kenapa Daud yang disuruh? Kenapa Daud yang berangkat? Kenapa Daud yang mengantar? Kenapa Daud yang pada akhirnya ketemu sama Goliat? Karena Daud, apapun tugas yang diberikan kepada dia selalu lakukan dengan excellent. Itu dia. Jadi papanya waktu mengirim tugas ini, tugas yang penting ngantar makanan untuk tentara, untuk memberitahu kepada dia apa yang terjadi. Isai mempercayakan bukan kepada anak yang lain. Dipercayakan kepada siapa Bapak Ibu? Kenapa? Semua yang dia lakukan pasti excellent. Saudara gini, memang Tuhan milik kita diselamatkan bukan berdasarkan usaha kita. Itu saya setuju banget. Tapi pilihan Tuhan untuk pakai kita, itu sebenarnya tergantung usaha dan kesediaan kita mau melakukan yang terbaik atau enggak. Kenapa yang lain enggak dipilih? Karena mereka enggak ada yang seperti Daud. Kenapa bukan Abinadab? Kenapa bukan Eliab? Kenapa bukan Syama? Karena Daudlah yang paling excellent. Dari situ saya belajar pelajaran pertama dari Daud. Kalau saudara ingin menjadi orang-orang Kristen, orang pilihan Tuhan, yang melihat kesempatan ilahi, yang membuat Tuhan mempromosikan saudara, catat baik-baik. Kita harus punya excellent spirit. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Memiliki apa saudara? Kasih tahu kanan kiri, kamu harus excellent. Semua ngerti excellent ya? Karena bahasa Indonesianya saya nggak menemukannya bagus saudara. Unggul, kurang jos Bapak Ibu saudara. Excellent. Ngerjain apapun, pasti yang terbaik. Saudara, orang yang punya excellent spirit, yang pertama dia pasti tanggung jawab. Ini cirinya. Ulangin sama-sama, pasti apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Daud itu dipercaya 2-3 ekor kambing domba. 2-3 ekor. Cuma 2-3 ekor, gak ada artinya dibanding yang lain. Tapi ketika dia mau berangkat, dia selalu cari penjaga. Dia titip sama penjaga. Tolong titip 2-3 ekor ini, yang gak ada artinya. Kenapa? Karena dari hal yang paling kecil, dia bertanggung jawab. Dia dipercaya untuk menjaga 2-3 ekor ini. Datang beruang, datang singa. Dia gak bilang, ya udah bye-bye. Dia pulang. No. Dia robek mulutnya. Dia lawan tuh singa. Kenapa? Dia tanggung jawab terhadap 2. Meskipun kecil. Meskipun sederhana gak ada artinya. Dia tanggung jawab. Dia sudah jadi pegawai istana. Tetap tanggung jawab. Dia pulang. Yang notabene gak dekat. Jauh sekali. Untuk apa? Untuk dia membantu papanya. Nganter makanan. Dia kerjain. Ini loh orang yang punya excellent spirit yang Tuhan akan percayakan dengan perkara besar. Itu orang yang bertanggung. Saya catat gini ya. Banyak orang itu ingin jadi besar. Di sini semua mau jadi besar, amin? Bukan berat badan, bukan saudara. Mau jadi besar, sukses, diberkati. Lihat banyak hal-hal. Saya catat banyak orang ingin jadi besar tanpa diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Gak bisa. Impiannya gede banget. Wah, visinya bagus banget. Tapi gak diimbangi sama tanggung jawab, gak akan pernah bisa. Karena itu firman Tuhan dengan jelas mencatat. Orang yang bisa dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan percayakan dengan perkara yang apa? Hari ini, apapun yang diberikan kepada saudara, tanggung jawab. Pekerjaan saudara, susah atau gak susah, tanggung jawab, kerjain sampai selesai. Hari-hari ini banyak orang gak mau tanggung jawab, anak-anak muda. Masuk kuliah, semester 3 drop out. Itu namanya gak tanggung jawab. Kalau saya selalu kasih nasihat, selesain sampai beres. Oh Pak, yang drop out kan banyak yang sukses. No, itu mereka. Jangan selalu samakan.
Selesain, tunjukin kamu tanggung jawab. Lalu baru kerjain yang kamu mau. Kejar passionmu, selesain dulu. Kita harus mulai dulu bisa dipercaya dengan tanggung jawab. Yang kedua, orang yang punya excellent spirit, dia rajin dan konsisten. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 apa? Rajin, konsisten. Daud itu rajin. Bolak-balik ke istana. Posisinya udah tinggi. Pembawa senjatanya Saul. Dia masih rajin mengembalakan kambing domba. Kenapa? Saya catat gini. Karena Daud tidak membiarkan posisinya yang tinggi mempengaruhi kerajinan dan konsistennya. Kadang-kadang ada banyak orang udah diangkat, posisinya udah tinggi. Jadi males. Jadi gak mau ngelakuin yang kecil. Jadi gak konsisten. Wah, masa saya udah posisi tinggi? Masa saya sudah punya jabatan ini? Masa saya sudah punya uang segini? Masa saya disuruh ngerjain seperti itu? No. Excellent spirit, tetap rajin, tetap mau ngelakuin hal-hal yang dia sudah lakukan secara konsisten. Kenapa? Karena Daud mengerti posisi yang tinggi juga membutuhkan standar yang tinggi. Setuju gak sama saya? Karena itu Yakobus 3 ayat 1 berkata, jangan banyak dari kamu mau jadi guru. Karena kalau banyak dari kamu jadi guru, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Kenapa orang yang berada di posisi tinggi? Kenapa harus konsisten? Kenapa harus tetap rajin? Kenapa harus tetap belajar? Karena standarnya lebih apa? Lebih tinggi. Saudara yang berhasil dalam pekerjaan saudara, engkau jangan berhenti belajar. Nanti satu saat engkau pasti disalib sama yang lain. Pasti ada yang lebih pintar, pasti ada yang lebih muda, pasti ada yang lebih jago dari kita. Tetap rajin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan percayakan kepada saya sesuatu yang besar. Tapi sampai hari ini saya tetap rajin. Saya tetap konsisten, doa pagi. Saya tetap kerjain semua sendiri. Saya edit sendiri, semua sendiri. Kenapa? Saya tahu. Saya punya standar yang saya harus pertahankan. Saya harus melatih khotbah saya terus. Saya harus jadi yang lebih baik. Saya harus lebih memberi yang lebih baik lagi buat jemaat. Kenapa? Standarnya udah lebih tinggi. Itu orang yang punya excellent spirit. Dan yang ketiga, orang yang punya excellent spirit tidak membiarkan gengsi mempengaruhinya. Cablek kanan kiri kasih tahu, jangan gengsi. Disuruh nganter makanan sama orang. Dia diurapi jadi raja loh. Diurapin. Gak gengsi. Ini ya Bapak Ibu. Manusia aja kalau lihat orang excellent. Pasti dalam hatinya mau mempromosikan. Setuju gak sama saya? Saudara jadi bos. Saudara lihat ada karyawan. Tanggung jawab. Karyawan ini rajin, konsisten, gak gengsi. Ngelakuin semuanya mau. Pertanyaan saya, dinaikkan gak gajinya? Pertanyaan saya, kenapa gajinya banyak orang gak naik-naik? Ya jawab sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena gak punya excellent spirit. Kerja ya, bosku udah kaya. Ya biarin, ya saya kerja ini. Ini kan bukan job deskku. Ngapain aku disuruh kerjain ini? Wah aku disuruh lembur gak dibayar. Wah buat apa? Ingat ya, orang punya excellent spirit. Ya akan lakuin. Mestinya gak ada gunanya Daud bantu papanya jaga kambing domba. Dia udah punya posisi. Tapi enggak. Dia punya excellent spirit. Manusia aja, lihat orang excellent pasti diangkat. Saya percaya kalau Tuhan dalam kebijaksanaannya, lihat kita punya excellent spirit. Tuhan pasti gak tahan, dia pasti angkat kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Yusuf itu, jadi pelayan terbaik. Diangkat jadi ketua rumahnya. Di penjara pun diserahin kunci penjara. Bayangin, yang di penjara diserahin kunci penjara. Kenapa? Excellent orangnya. Yang terbaik. Karena itu gak salah, dia yang jadi Perdana Menteri. Hari ini kau punya mimpi yang besar. Itu hidupmu, saya yakin. Kau punya ambisi. Boleh punya ambisi tapi gak boleh ambisius. Punya ambisi that's good. Punya impian bagus. Tapi biarlah impian yang besar diimbangi dengan excellent spirit. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya satu visi. Dia mau nyelamatin umat manusia. Dia rajin, dia konsisten, dia memberitakan tentang kebenaran. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Kemanapun dia pergi, dia boleh capek, dia tetap melayani. Dia boleh ngantuk, dia tetap melayani. Dia boleh mungkin ngalamin hal-hal yang mungkin membuat dia berduka. Ada temannya meninggal, dia tetap menyembuhkan orang. Bahkan sampai pada akhirnya, dia punya excellent spirit. Sampai akhirnya di Via Dolorosa pun dia kerjakan. Sampai di atas salib dia berkata sudah selesai. Dan excellent spirit itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Sebab itu doa saya.
Kalau engkau ingin melihat kesempatan ilahi dalam hidupmu, hari ini milikilah excellent spirit yang mau katakan amin. Nah yang kedua sekarang, kita buka 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Baca lanjutannya dengan saya. 1, 2, 3 apa? Supaya bahwa Israel mempunyai apa? Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu, apa Bapak Ibu? Dalam tangan kamu. Di sini kita lihat Daud ngelawan Goliat. Gak imbang. Daud itu agak pendek. Goliat tadi kita udah bahas 3,5 meter. 2 kali lipat. Saudara tahu itu sebenarnya misi bunuh diri kan? Kenapa? Karena saudara pernah gak hadepin orang yang 2 kali ukuran saudara? Gak pernah kan? Nah saya baru ngalamin kemarin. Nah jadi ceritanya itu sederhana. Saya kan kemarin baru dari Bali. Nah saya ke Bali karena pemberkatan nikah. Jadi kalau saudara ketemu saya di Bali, itu saya pemberkatan nikah. Bukan healing Bapak Ibu Saudara ya. Bukan healing. Nah saya berkati nikah, saya setiap minggu ini. Nanti Sabtu besok saya berangkat lagi untuk memberkati. Nah kemarin ada kesempatan karena flightnya penuh. Saya harus berangkat 1 hari sebelumnya. Jadi 1 hari itu saya free. Saya gak ada meeting, saya gak ada apa-apa. Nah saya berangkat dengan istri saya. Nah akhirnya saya ini kan gak pernah ada berhentinya. Saya olahraga, saya ini. Jadi badan saya ini kaku semuanya. Dan istri saya itu bilang, kok kita kan udah capek ya. Mau gak pijet? Nah saya ini orangnya anti pijet. Saya gak suka badan saya disentuh-sentuh. Ya kan? Nah tapi karena istri saya yang ngajak, masa saya biarin dia sendiri? Ya udah, demi istri saya dipijat. Nah, saya datang ke salah satu tempat pijat. Saya nggak di endorse, jadi saya nggak sebut namanya. Nah, saya ke Sundari, saya ke sana, saya pijat. Nah, waktu masuk ditawarin mau paket apa, kita pilih paket ini, lalu akhirnya saya dikasih kertas, disuruh milih. Nama ini disuruh milih, mau pakai minyaknya, baunya apa. Lalu di bawah ada satu pilihan. Yang suka pijat tahu ya, kekuatan pijatnya ya. Nah, soft, light, medium, strong. Nah, saya gengsi, strong. Saya pikir strong, nge-gym kan badan saya strong aman. Nah, lalu saya pilih, orangnya bilang, oh strong, yes strong. Nah, lalu dia bilang, oh karena strong, boleh nggak kalau laki-laki aja yang mijet? Saya bilang, oh jangan, kan saya satu kamar dengan istri saya, nanti gak enak kalau ada laki. Perempuan aja, loh tapi minta strong Pak, iya. Bentar saya carikan Pak. Nah, akhirnya lama, saya pikir kenapa lama banget. Akhirnya datanglah terapisnya. Istri saya dipijat sama yang biasa ukurannya. Yang mijet saya, Goliat Bapak Ibu Saudara. 2 kali lipat saya. Saya gak pernah ketemu wanita sebesar itu. Dia bilang, Bapak strong ya Pak. Oh haleluya. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan ampuni saya. Karena gengsi Bapak Ibu Saudara. Bener Pak Bu, gede banget. Dan strong banget. Saya sampai bilang, sorry ya, saya gak mau strong. Saya light aja. Karena saya takut kalau strong saya gak khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah itu cuma intermezzo aja ya Saudara ya. Nah saya bisa bayangin yang namanya Daud ngadepin Goliat. Mirip-mirip saya ketemu sama terapisnya itu Saudara. Misi bunuh diri. Dead. Dan mati pasti. Memang ada rewardnya. Rewardnya apa kalau ngalahin Goliat? Gak bayar pajak, gak perlu lapor SPT. Beli apapun gak kena pajak. Gak ada pajak progresif, gak ada. Itu Daud. Dan menikah sama anaknya raja. Tapi gak ada yang berani. Kenapa? Udah tahu pasti mati. Termasuk Daud, udah tahu pasti mati. Tapi dia berangkat, dia lawan. Kenapa tujuannya? Tadi kita udah baca. Yang pertama di ayat 46, supaya agar semua orang tahu Israel punya Allah yang kuat. Dan yang kedua di ayat 47, agar semua tentara ini yang ketakutan tahu, yang nyelamatin itu bukan pedangmu, yang nyelamatin itu Tuhan. Boleh katakan amin?
Jadi dia berangkat. Gak punya motivasi untuk dapat hadiah. Gak punya motivasi untuk dia berangkat supaya terkenal. Gak ada satupun. Tapi dia motivasinya cuma satu. Yaitu dia ingin nama Tuhan dipermuliakan. Boleh katakan amin. Nah di situ kasih tepuk tangan yang paling meriah. Thank you so much. Thank you. Kasih tepuk tangan. Nah gini. Kualitas yang kedua yang saya pelajari dari Daud. Kenapa dia dipertemukan dengan Goliat. Dengan kesempatan ilahi. Catat yang kedua. Karena dia punya motivasi yang benar. Ulangin sama-sama. Memiliki apa Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kiri, motivasinya yang benar. Motivasi itu apa sih? Ada istilah yang dari dictionary, dorongan hati yang mendorong seseorang untuk bertindak. Simpelnya gini, motivasi itu tujuan sesungguhnya di balik perbuatan orang. Orang itu baik sama kita, belum tentu motivasinya benar. Setuju nggak sama saya? Kadang-kadang orang baik sama kita cerewet, aduh gimana kabarnya, aduh kelihatan cantik, aduh kelihatan awet muda. Akhirnya ujung-ujungnya utang. Ya, kita nggak tahu motivasinya orang. Kita bisa bohongin manusia loh sama perbuatan kita. Kita bisa bohong, kita bisa ditipu sama orang dengan motivasinya. Tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan, ada amin? Hati-hati. Kalau Tuhan udah tahu motivasi kita nggak benar, kita bisa bohongin manusia. Tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan. Amsal 16 ayat 2 berkata, Tuhan nguji hati. Bahasa Inggris berkata, He looks at your motives. Ya, lihat motivasinya. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa Daud motivasinya benar. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada Samuel, aku menemukan seseorang yang berkenan di hati. Karena sebelum Tuhan mengurapi Daud, Tuhan uji dulu hati. Tuhan tidak pernah memilih seseorang sebelum Tuhan uji hatinya. Daud gak punya tujuan lain. Motivasinya benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Coba periksa hatimu hari ini. Benar gak? Motivasi mau sukses mau kaya apa? Supaya bisa pamer sama orang yang dulu bully saudara. Saudara mau sukses kenapa? Mau membuktikan diri sama orang yang dulu meremehkan. Membuktikan diri sama mertua yang dulu merendahkan yang gak menyetujui saudara. Kau mau berhasil supaya membuktikan diri sama orang tua. Yang akhirnya nanti engkau bisa nginjak orang tua. Kalau Tuhan lihat motivasi itu sedikit pun nanti Tuhan akan tolak saudara. Bahkan jawaban doa juga dipengaruhi sama motivasi loh. Ayatnya di mana? Coba buka Yakobus 4 ayat 3. Tampilin dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, atau kamu berdoa juga tetapi apa sama-sama kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan. Jadi kalau ada doa kita gak dijawab, coba diperiksa lagi motivasinya. Mungkin kau melakukan itu, lalu motivasinya salah, nanti ujungnya jadi sombong. Kalau dikasih malah nanti gak ke gereja. Oh Tuhan berikan saya berkat supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nanti kau gak pernah datang ibadah GCS. Halo. Oh berkati aku sukses punya pabrik di setiap kota. Nanti di setiap kota punya istri baru. Tuhan itu lihat loh motivasinya. Karena itu Tuhan akan tolak orang yang motivasinya salah. Meskipun kriterianya tepat. Tuhan tolak Saul, kenapa? Saul kriterianya paling tepat. Tapi Tuhan tolak motivasinya salah. Eliab, kokonya Daud nomor 1. Tinggi, besar, pahlawan, tentara. Mestinya dia yang jadi raja. Samuel aja waktu datang ke rumahnya Isai bilang ini orangnya. Kriterianya modalnya boleh ada. Tapi kalau Tuhan lihat motivasinya gak benar pasti diberhentiin. Pasti ditolak. Tapi kalau Tuhan lihat ada orang motivasinya benar. Mempermuliakan nama Tuhan. Dia ingin menyenangkan keluarganya. Dia ingin jadi berkat. Apa yang terjadi? Orang itu boleh gak punya modal. Orang itu boleh gak memenuhi kriteria. Tetapi Tuhan punya cara untuk mengangkat dengan caranya yang ajaib. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Daud itu siapa? Daud itu kemerah-merahan pendek, gembala, anak bungsu. Gak pernah perang, gak pernah ngapa-ngapain. Tapi Tuhan pilih, gak punya modal, Tuhan pilih. Tuhan angkat. Karena hatinya benar. Hari ini orang pilihan Tuhan harus punya motivasi ini. 3. Yang pertama, nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Kalau usahamu diberkati, nama Tuhan atau namamu yang dipermuliakan. Kalau gereja ini diberkati, nama Tuhan atau nama Michael yang dipermuliakan. Saya selalu menjauhkan, jangan sampai nama Michael yang dipermuliakan. No.
Nah, hanya nama Tuhan. Hanya harus nama Tuhan. Yang kedua, hati Tuhan disenangkan. Apapun yang aku lakukan, hati Tuhan harus senang. Boleh katakan amin. Yang ketiga, motivasinya harus apa? Hidupku harus jadi berkat. Kalau kita nggak punya tiga ini, bahaya kalau kita diberkati. Nanti kita yang mencuri kemuliaannya Tuhan. Lihat, ini gara-gara aku hebat loh, aku rajin. Wah, kalau nggak ada aku, di mana nih semua? Gimana semua? Oh. Kalau kita nyenengin hati manusia, aduh. Nanti perbuatan-perbuatan kita selalu bukan untuk demi Tuhan, tapi demi manusia. Kalau Tuhan lihat kita nggak mau jadi berkat, nanti kita makin kaya, nanti jadi makin pelit. Ada loh, orang makin, jangan pikir orang wah kaya terus murah hati. Enggak, banyak yang pelit di GCS gak ada guys. Tapi ada kan? Makin sukses loh, makin gak jadi berkat hidupnya, gak pernah ada dampak apa-apa buat orang sekitarnya. Malah dibenci sama orang-orang di sekitarnya. Karena itu Tuhan lihat hati kita hari ini. Coba renungkan kalau Tuhan hari ini lagi periksa hati. Mungkin saudara bisa bohong sama saya. Nah, kalau Tuhan lihat Tuhan nemukan apa? Apa motivasi? Pastikan motivasi kita benar ya, mau katakan amin. Kalau motivasi kita udah benar, tandanya itu 3. Yang pertama, kita gak nuntut balasan. Oh, kita boleh baik sama orang, terus orang gak balas, it's okay. Gak disapa sama orang juga gak apa-apa. Halo, ada beberapa jemaat keluar dari GSJS alasannya apa? Waktu Pastor Michael salaman sama saya buang muka. Jadi sekarang saya kalau salaman sama orang, saya pentalengin mukanya. Oh Pak, saya gak dianggap di gereja ini. Saya ini gembala, saya gak disapa, it's okay. Saya jalan di luar, ada yang gak sapa saya, gak ada yang it's okay. Kenapa saya gak nuntut balasan dari orang? Saya khotbah, saya gak nuntut balasan. Saudara mau dengerin, gak dengerin, it's okay. Saya udah persiapan dari mana sampai jam 2. Pesawat saya tiba-tiba kemarin waktu berangkat dari Bali mati pesawat saya. Listriknya mati pesawatnya, saya hampir gak ada. Tapi puji Tuhan saya sampai itu di Surabaya. Makanya kalau naik pesawat ketemu sama saya pasti aman. Ada wanita. Saya tadi pagi sampai jam 2, tadi pagi saya udah bangun. Saya tidur gak sampai 6 jam. Saya udah bersih. Tapi kalau sudah gak mau dengar juga it's okay. Kenapa saya gak nuntut balasan? Karena saya lakukan ini nyenengin Tuhan. Halo. Yang kedua, tidak mengejar pujian manusia. Kita gak dipuji manusia, kita gak dibilangin thank you. It's okay. Kenapa? Tujuan kita buat Tuhan kok. Tujuan kita aku mau jadi berkat, it's okay. Gak harus aku yang terima kemuliaan. Dan yang ketiga, orang kalau motivasinya benar, komentar atau nyinyirnya orang gak mempengaruhi dia. Masa bodoh sama komentarnya orang. Orang itu kadang-kadang bisa komentar apapun juga. Yang penting kita gak usah terpengaruh, yang penting motivasi kita benar. Boleh katakan amin? Contohnya kemarin GCS Pasca, ada yang nyinyir. Kenapa kok dibuat semewah itu? Loh, saya tahu motivasi saya. Saya kasih Tuhan harus yang terbaik. Boleh katakan amin? Ada komentar ini, kenapa gak dipakai untuk misi? Loh kita misi juga keluar sangat-sangat banyak. Kemarin ini hari Sabtu, saya gak cerita sama jemaat, saya gak mintakan sama jemaat. Kemarin hari Sabtu, kita baru bantu satu gereja bayarin kontrak 2 tahun, mereka gak perlu bayar, kita yang bayarin. Kok gak ada tepuk tangan dia paling beribu? Kita udah jadi berkat kok, kita bulan depan bangun gereja, tapi kita kalau diberkati, kita boleh dong. Kasih Tuhan harus yang terbaik, kalau buat dunia kasih yang baik, kasih Tuhan harus lebih baik. Boleh katakan amin? Saya tahu motivasi saya, jadi biasa aja saya. Orang boleh ngomong apa tentang saya sekarang saya gak terlalu terpengaruh. Saya gak terpengaruh. Ada yang komentar Pastor Michael sekarang kekurusan. Jadi ke orang penyakitan. Gak apa-apa. Ada yang bilang rambut Pastor Michael sekarang terlalu tebal. Kayak orang gelandangan. It's okay. It's okay. Saya lagi coba style yang baru memang rambut. It's okay. Ada satu lagi nih. Orang lagi banyak ngomong. Pastor Michael itu sulam bibir. Saya gak terpengaruh, tapi saya harus klarifikasi. Saya gak sulam bibir, asli dari surga. Ada yang komen, kita gak bisa berhentiin omongannya orang. Kadang-kadang orang itu lihat di luar konteks. Kemarin saya baru dari Bali. Saya lagi makan sama istri saya di kafe sama sekretaris. Saya lagi duduk sebelah istri saya, ada jemaat yang tanya, ini benar Pastor Michael? Iya. Kenapa saya tanya, kenapa? Iya, karena yang Pastor Michael duduk bukan sama istrinya. Loh, maksudnya? Karena istri saya lagi gak make up, istri saya lagi nyantai di Bali. Dipikir bukan istri saya. Coba kalau dia gak tanya, pasti jadi omongan kan? Pastor Michael ke Bali dengan wanita lain. Nah itu. Karena itu sekarang saya kemana-mana saya harus pasang wajah istri saya. Di post saya semua. Kenapa? Karena banyak orang gak kenal sama istri saya. Kemarin saya di Jakarta berkati orang rumah.
Saya datang dengan istri saya dan mama saya. Dan ketemu sama jemaat nyalamin mama saya. Oh ini toh istrinya Pastor Michael. Mama aku dipikir bojoku saudara. Terus saya belum sempat ngomong, dia nyalamin istri saya. Lu anaknya wis gede yo. Ada apa sih dengan muka saya? Saya kan udah glowing. Emang kelihatan masih tua? Gini ya, kita tuh kalau mau nurutin omongan orang, yang penting itu kita bener lah. Daud itu diomongin sama semua orang, biarin. Yang penting kita bener, Tuhan yang lihat. Tuhan pasti angkat dan memberkati kita. Kasih tepuk tangan, pemain musik boleh naik. Pemain musik boleh naik. Dan yang ketiga yang terakhir. 1 Samuel 17 ayat 20, bangkit berdiri sama-sama, kita baca ayat terakhir sama-sama. Boleh? Baca sama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Lalu apa? Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang nasi tanggung jawab. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti apa Bapak Ibu? Sama-sama seperti yang diberitakan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak. Jadi David came at the right time. Daud sampai di situ pas Goliatnya lagi keluar. Karena Goliat gak keluar sepanjang hari. Keluarnya kalau pagi-pagi aja. Coba renungkan. Kok bisa tiba-tiba dia ada di situ Daud? Karena dia nurut sama papanya. Sederhana sekali. Daud nurut sama papanya. Dia itu bisa ada di situ. Ya memang dia tanggung jawab excellent. Ya oke, kita tahu motivasinya. Tapi kalau hari itu dia gak nurut. Ada gak dia di situ? Tapi dia nurut. Padahal ya sorry ya, dia baru diurapi jadi raja. Loh bayangin, baru aja diurapi di depan papa dan kakaknya. Terus sekarang disuruh nganter makanan ke kakaknya. Loh diurapi raja, you know I'm the king, you know I'm the future king. Why are you asking me to do this? Kenapa suruh aku nganter makanan? Tapi dia lakukan itu, dia taat kenapa? Bukan berarti dia senang. Saya yakin mungkin dia ngerasa loh kok aku yang disuruh. Tetapi dia lakukan itu kenapa? Karena dia menghargai papanya. Dia tahu meskipun dia yang raja, posisinya tinggi, pegawai istana, waktu pulang harus tetap menghargai orang-orang yang di rumah. Halo, menghargai. Dari situ saya belajar, Daud ini orangnya tahu hargain orang. Saya belajar yang ketiga, kualitas yang dia miliki. Dia tahu menghargai orang lain. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3 apa? Dia tahu apa? Dia bisa hargain orang. Dia bisa hargain papanya. Papanya udah tua, dia yang future king. Dia hargain papanya. Saya rasa itu yang hilang hari-hari ini. Sukses sedikit engkau udah gak hargain orang lain. I don't care how much money you have. Kalau engkau gak punya sopan santun, kau gak punya sifat menghargai orang, kau gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Karena kau gak bisa hargain orang. Mohon maaf kalau saya harus khotbah sedikit keras karena inilah yang terjadi dan saya ingin jemaat jadi berkualitas. Ada amin? Kadang-kadang untuk berkualitas you have to hear the hard truth. Saya puji Tuhan, Tuhan percayakan saya dengan posisinya tinggi tetapi saya tidak pernah sekalipun ngehargain papa mama saya. Saudara boleh tanya sama Pak Sabulani, pernah gak Pastor Michael bantah atau bentak papa mama saya? Enggak pernah sekalipun dan gak akan. Saya tahu hargain orang. Orang boleh ngomong apa tentang keluarga saya, orang boleh ngomong apa. Saya gak akan pernah sekalipun keluar dari mulut saya untuk menjelekkan. Tentang istri saya, tentang orang. Kenapa? Saya harus belajar untuk menghargai orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Boleh katakan amin? Banyak anak-anak muda sekarang. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Thank you. Do you agree? Anak-anak muda sekarang oh aku mau sukses, aku mau jadi entrepreneur. Mohon maaf, kau boleh belajar semua tentang kripto. Kau mau belajar semuanya tentang itu. Tapi kalau kau gak bisa ngehargain orang, gak bisa. Ujung-ujungnya pasti kau akan jatuh nanti. Ingat ya, kita tuh hargain orang karena kita hargain Tuhan. Ada amin? Karena gini, saya catat sebagai slide terakhir. Bagian dari kita hargain Tuhan adalah kita menghargai manusia yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Itu berarti orang tua saudara. Itu berarti suamimu, istrimu, hargain mereka. Anak-anakmu, orang tuamu. Kalau kita gak bisa hargain orang, gimana nanti satu saat orang menghargai kita? Satu saat kita akan jadi orang yang berhasil, tapi orang semua benci sama kita. Apakah kita mau seperti itu? Tentunya enggak. Daud tahu menghargai orang.
Dia benci sama Saul mungkin. Dia marah sama Saul, kita udah belajar minggu lalu. Tetapi Daud tetap menghargai. I will not touch the person who is anointed by God. Aku gak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Dia tahu hargain orang. Doa saya, kau punya kualitas ini. Hari ini, kau punya excellent spirit. Hari ini kau punya motivasi yang benar. Hari ini, kau bisa hargain orang. Dan percayalah dengan saya, tahun ini juga Tuhan akan mengangkat hidup saudara, mempertemukan saudara dengan orang yang tepat. Hamba-Mu berdoa, biar firman ini tertanam dalam hati kami. Biarlah kualitas hati kami jadi lebih baik, dan lebih baik. Hamba-Mu sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan.